pesawat atau tidak ada pesawat. Yang jadi masalah antrian. Yang jika belum jelaskan yang lain betul. Dalam kitab usul atau yang negarang oleh Imam Zarkashi, manyo kapegah itu yang anak hukum oleh mudir kapegah itu. Inan menong tulis banjir ada pegang, inan ngan mar tulis tak kata ada kenma. Maya tawa kapu boleh ijabul wujud. Ini dah pegang dia tanya syarat yang dengan syaratnya jid kewajib adalah ini. Jid kewajib tak boleh. Syarat yang dengan syaratnya jid kewajib tak boleh. Maka kitanya hana wajib bagi kitanya tak usaha benar syaratnya. Contoh mono untuk di antara salah satu syarat untuk wajib adalah kaya. Ya kan? Kayanya berarti syarat untuk wajib adalah ini. Ada kitanya. Yang sepakat ulama, kitanya hana wajib berusaha kayanya untuk mewujudkan syaratnya hana wajib. Kanan nak moho dah. Baik moho nak moho kakana yang mana. Yang baik senyum mina. Syarat yang dengan syaratnya jika mewajibkan hukum ada kitanya. Sepakat ulama kitanya hana wajib tak berusaha untuk wujudkan syaratnya. Jadi kitanya dalam agamanya hana wajib daya usaha berkaya. Yang mana kayanya sebagai syarat untuk wajib haji. Di antara syarat menunaikan puasa Ramadan dalam kondisi musafir. Yang di antara syarat ini. Dalam agama kita hana wajib untuk tamu musafir bila kana berlain musafir. Demi untuk kita puasa, untuk mengukurkan kewajiban puasa. Drone perle memang tinggal haji malam Ramadan, tinggal haji perle drone nak jak medan ya belanja. Karena perle, punya karah raya mungkin ya belanja ambal bihu. Kan pegadun yang kanana brokonnya, ya belum data. Wajib data yang mudah penting agak penting. Walaupun mubazir, lagi mesti lah matu lam nyandu lam mari yang gelahnya dia kedua nak jadi pada COI kena hana ya. BBO lah. Nah yang gelah BO, nah yang raya tapi hatanya cukup panjang nyo KI ni. Mau puduk inala tanya mandungan. Memang mubazir hana tak ada manfaat. Putra manfaat di antara salah satu manfaat adalah senang mata ketika melihatnya manfaat. Yang hajat mubazir. Tapi yang kena mubazir ada yang memang hana senang mata, yo hana manfaat aku. Yang walaupun dah kalang-kalang na pingan na paduko. Kita jak harmonya tak pegang kita yo menganduri kalinya ke. Yang ubina gelah lamari, ubina pingan, dup-dupi yang kita mandu. Ciri-ciri yang dup-dupi yang mandu. Yang jika pakai ngempor rumah. Jika pakai. Jadinya, adanya perlahan nak belau medan. Mana pegah bacut, yang baik lamarinya patung, yang baik. Karena di antara salah satu perjuangan Rasulullah
membasmi patung. Bahkan ketika Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, nedameng Rasulullah dan para sahabat dalam Ka'bah patung ini neko. Jadi beli patung yang na dalam Ka'bah kan pegadang dari Rasulullah, beli dia cok patung tak pada mengelarumo. Beli. Ya yang punya penting ambek tapi bena jadi kata kuenggang. Jadi ada kuenggang nanti itu ada enggang ada itu enam dari puas binan katanya. Abraham yang punya orang lala lala pada pun mandu macam dah katanya. Ulat berjaya apa macam ulat macam orang. Nah kan. Ino yang na baba mato ino na ulat. Hati-hati baik tak mengang ulat kata. Yang lagi gila cerai juga atau badan yang kena boleh. Jadi nyan perle drone ajak medan tengahnya malam Ramadan, tapi nak perle drone ni nak blow di kuku di medan. Di antara salah satu syarat wajib puasa tengah, katanya baik dalam kondisi musafir. Katanya hana wajib berusaha untuk baik saja. Demi itu kita puasa tengah, hana wajib lah agama. Tapi lagi hana wajib puno berusaha untuk kaya demi untuk kewajiban haji. Yang kata itu bahas. Pembahasan yang kedua, syarat untuk melakukan yang telah wajib. Syarat untuk bisa melakukan yang telah wajib. Maka syaratnya wajib kamu. Syarat untuk melakukan ada yang telah wajib. Kalau nak hilang, mesti menolak. Kewajiban salat disebabkan oleh masuk waktu misalnya. Yang kewajiban ini, ya kan? Di antara penyebab kita waktu. Tapi untuk jid lakukan salat, katanya mesti berwudu. Maka berwudunya adalah syarat untuk mengerjakan, bukan untuk menjadi sebab kewajiban ke wujud diwajibkan dengan syaratnya nggak ada lain. Tapi syaratnya untuk bisa melakukan kewajiban. Maka syarat itu wajib. Maka tung itu mayang wajib. Karena untuk bisa melakukan salat yang hukumnya wajib. Nah, daftar haji syarat untuk bisa melakukan haji. Daftar haji. Tapi kewajiban haji bukan dengan mendaftar itu kewajibannya. Tapi kewajiban haji itu dengan adanya kendaraan misalnya, dengan adanya kekayaan, dengan sehat badan, istita'ah, dan dengan penyebab-penyebab yang lain. Bukan dengan mendaftar. Tapi mendaftar itu sebagai syarat untuk bisa mengerjakan kewajiban haji. Maka mendaftar itu wajib. Nak nampung lah. Mendaftar itu wajib. Karena dia bukan syarat untuk mewajibkan sesuatu. Tetapi dia syarat untuk bisa mengerjakan yang wajib. Beda. Poin pertama puno syarat untuk mewajibkan satu perbuatan kepada seorang hamba. Itu yang di atas. Itu tidak wajib kita berusaha. Yang kedua, syarat untuk bisa melakukan kewajiban. Itu wajib berusaha. Seperti wudu tadi. Mana? Maka bagi orang yang telah mampu yang kanapeng, ingin wajib mendaftar. Bahkan karena menang kanapeng dan karena penyebab-penyebab yang lain, di atas orang tersebut telah wajib haji. Tapi untuk bisa melakukannya ada satu syarat lagi. Syarat untuk bisa melakukan. Bukan syarat wajibnya, bukan untuk mewajibkan. Yaitu dengan mendaftar haji. Aku wajib daftar haji. Kayak. Berarti kesimpulan wajib daftar haji. Walau antrian panjang.
Kemudian fakta di lapangan, wadek neo dan daftar haji kantu agama, le petugas khusus yang menangani bidang haji. Tapapeng tak daftar. Anak pernah pegah lawaknya. Nyo lagi tunggu untuk sementaranya pesawat anak di. Anak pernah pegah lagi. Mohon maaf, tunggu nanti balik lagi tahun 2025 misalnya. Kenapa? Karena pesawat sudah habis, kita sementara ini menunggu ada pesawat lain yang sedang diproduksi di perusahaan. Hantam pernah pegang. Begitu kita daftar, langsung diterima pendaftaran dan DB nomor kursi. Itu tandanya ada pesawat. Tapi pesawatnya tinggal antri lihat. Lampu. Nah, jadi baik pegang anak pesawat nah, tapi karena waigop tak berhenti lagi tinggal antri pesawat. Nah, jadi wajib. Jadi ketika haji itu telah wajib, ada konsekuensi bagi orang yang tidak mendaftar. Konsekuensinya adalah dosa besar dan wajib ditunaikan dari harta peninggalannya bila dia meninggal atau bila dia jatuh miskin. Kasus gimana? Dro ketunggu mudir ke daftar haji. Alhamdulillah dro kan apa tu mangga kan haji tu kan. Keduk le ke haji. Yang tak anak aman ni dah yo dia tu pok kapai pada dia. Ini anak ti kau dunia man. Dia jak ngembus gede. Kita yang dah ngembus yang keba lah. Dia yang nam tangkut tak pakai kau ini dah pada kemawi tu nak laut beraman. Jadi terdaftar 2000 di kurang belah. Keberangkatan 2025. Nah, 2025. Jadi urang wadi haji 2025. Urang yang wadi haji 2025. Getanyo yang anak terdaftar benar 2000 di kurang belah. Getanyo yang anak terdaftar 2000 di kurang belah. Ternyata getanyo urang berdosa ketika tahun 2025 kaguo yang mendaftar menong. Yang kita nyoka dosa. Munan juga mengingat. Ya kadosa di ban, menyomantang udep tu berarti wajib ya kaza. Munyo karir kegatian utangnya tetap dalam hati kita nyo. Utangnya yang tinggal urus akhirat. Munyo meninggal kita nyo tiba. Nah, tanaji yang pi menyonata kebah harta peninggalan wajib dikumpul oleh ahli waris untuk ibadah haji. Dah nampak? Mak muda, gunakan wajib mendaftar. Daftar 2020, keberangkatan 2025. Pajan tatupu agaknya nurung pukul dosa. Ketika orang yang mendaftar 2020 kagua dia haji. Agaknya hendak daftar guna orang ye kagua dia haji. Yang keinginan pun tak terpugaknya kau berdosa dengan Allah. Berbeda mana kasusnya. Gatnyan gatian ketika orang yang mendaftar 2015 buno. Gatnyan gatian ketika orang yang dalam selesai kubur rukun. Urung 2015, 2020 ya wajib. Dalam sempurna ke bubur rukun pada 2020 meninggal katanya. Katian katanya. Urung yang anak daftar benar. Ya katanya berarti anak kewajiban haji. Bahkan karena haji kalau sempurna ke bubur rukun. Tapi punya meninggal katanya. Urung je kalau gua katanya kau meninggal yang wajib. Sebab ada draw kerja wajib kalau kubur pun meninggal sih, di mana nak kerja? Jadi lagi kewajiban
haji, dan bila melanggar nyan konsekuensi hukum ni. Benar. Lu rasanya nilai tunggu Irham masalah haji. Kadang nak pertanyaan. Terima kasih kepada guru kita Abana telah memaparkan tentang pola atau ketentuan wajib pelaksanaan dan daftar haji. Mungkin pertanyaan jika dengan tulis atau nanya kita buka pertanyaan untuk lerol. Kami persilahkan baik dari kaum bapak dan ibu tunjuk jauh untuk bertanya bila nenek atau dengan alun pijit. Nah, gimana yang bagaimana? Nah, beragam atau gimana? Pertanyaan? Pak Uragam? Pak na ujung ni Pak? Ito makirir na pertanyaan kayo. Menyahana kami tentang biki-biki putra temannya atau kebancara minyan yang WA lun jecit yang WA kan WA kita baca tamang dalam permasalahan yang kedua yaitu terkait dengan hukum bagi urina getebit luar dari batas safar atau wilayah yang kajit ke qada, kajit ke jamak dan qasa sembahyang tanpa didampingi oleh mahram. Yang nama kalah silakan baca-baca untuk sembahyang. Jadinya masalah kedua, masalah safar urina. Nyolong jelaskan ini pengertian safar. Arti safarnya perjalanan. Yang sin, munyo safar yang beliin, munyo sin perjalanan. Yang dikatakan dengan musafir adalah seseorang yang berpergian melewati batas tempat dia tinggal. Batas tempat, bukan batas rumah, batas tempat dia tinggal. Munyajino lebih cocok yang dikatakan dengan safar, seseorang yang keluar dari batas kecamatan tempat dia tinggal. Itu musafir namanya. Orangnya musafir, perjalanannya namanya safar. Katanya yang di Langsa Barat baru bukan dengan musafir ketika memasuki kecamatan Langsa lain. Yang minimal bukan dengan musafir. Bahkan karena kampung Pak Ketanyonyo beda kasus dengan kampung di Arab. Kampung Pak Ketanyo hana meri batas. Cuma gegelang saganyo, gubu tanda batas, tapi tikan batasnya mantang kampung je, tikan kuno batas kampungnya. Jadi mantang kampung kampung. Punya kampung di Arab beda ju nama putra kena tembok pembatas yang dikelilingi, kemudian ada tempat yang bebas tidak dimiliki oleh semua, kemudian baru masuk kampung lain. Jadi punya untuk kasus orang di Arab melewati kampung langsung musafir. Punya Pak kita hana karena Pak kita tahu nambung ju. Nyo punya tinggal tidak kayak zaman panggai. Hana merimukuat tembok-tembok karena sapu pilung-lung dah. Tinggal telok atau tergi. Tinggal terus atau rumah. Nyo Pak kita maka Pak kita yang dikatakan dengan sur ataupun batas melewati kecamatan. Urina yang ketebit melewati kecamatan, berarti drone punya ni ablo-ablo gule, ni ablo ko matin, punya gede lang kampung, hanap apa kat lako ri. Hanap apa kat abang ri. Nang ketampan 20 pujian apa kajak gule. Dia ni ablo tira kat rumah bang, kan dia tahu le, pakai kat orang belo jadi gitu.
Aduh, sampai kok kayak tak tepi dok. Kui dia bagedanya kayak ingat you babi. Buku bentin dengan mana dulu kakak pekerja dong. Kado kakak nak magu kado udah bawang. Kakak telepon dong yo dia, dua le dia ingat dua udah bawang. Anak kalau aku pegang mana anak pun baju ujung tu bena bawang. Rasa ground kau dong. Dua bawang kado dua pulain. Jadi menyodron memandang di dalam batas kecamatan bebas. Jeneja makna bebas tanpa didampingi oleh mahram. Jadi hurineng yang tidak ada mahram harim hukum musafir. Artinya perjalanan yang melewati batas kampung. Yang mungkin ini untuk yang nasiru betul, yang nak pertanyaan. Tapi mana katanya yang hurineng kamera mahram. Soalnya khusus hurineng. Kecuali yang dibolehkan, ada yang dibolehkan. Safarnya untuk menunaikan kewajiban itu boleh. Untuk kewajiban. Kewajiban seperti untuk melaksanakan haji. Itu walaupun nggak ada mahram boleh, tapi haji pertama. Begitu juga untuk umrah pertama. Nyanjir. Karenanya untuk kewajiban. Olehnya yang kedua, wanita yang dalam kondisi yang dalam masa iddah wafat. Karena tidak urinang yang meninggal suami, biasanya kami iddah, baru benar iddah urinang yang meninggal lako benar iddah. Baru yang luncok kesimpulan kemudian tidak uro jawabannya. Mantap dengar ya, anak ada pun dengar ada wali. Itu 4 bulan 10 hari. Dalam masa 4 bulan 10 hari, bila suami kaya, maka sebahagian hartanya diambil untuk menafkahi istri. Tapi kalau suami miskin, maka istri dibolehkan oleh agama keluar untuk mencari pekerjaan, untuk minta pay. Nyanjir karena kewajiban. Kak. Jadi boleh bagi wanita yang dalam masa iddah. Karena hukum dasar wanita dalam masa iddah luzumul buyut. Irmo urinang yang meninggal lako, hukum dasar agama wajib irmo selama kebulan 3 orang. Irmo hanya debit. Mana hanya debit dari rumah. Betul lah dia bagi ya tu kena tanpa keperluan aja. Dalam rumah saya itu lama bulan itu. Dan hanya pakai perikun anting yang menarik perhatian jamaah hanya. Karena nanti nak kesalinan dia hanya merasa sedih dengan kepergian suami. Yang kemudian dipeluru. Yang kelengnya, tapi dibolehkan bila hanapu baju di rumah, bagi bukan rumah. Yang kajian. Termasuk pegawai. Katanya pegawai negerinya jeta tibit. Karena menyahana tibit, menyata upah per bulan dipeluru, dikoh hubungan. Atau katanya kenang skor, kenang teguran dan macam-macam efek yang lain. Dan mereka kenang teguran, yang kah jadi dibeli, kahanali peng kamu. Sementara katanya orang minta peng kamu meninggal, yang gaji, anak masalah. Yang menyuri inang meninggal suami. Tapi menyuri suami meninggal inang, yang dibeli jual kalah. Anak payah ada upuk boleh dipeloro ni. Ni coba pijen buat pinang pijen. Dia bawa rumah gom lah, bawa berjit pijen. Jambai ni rumah gom ni pijen. Inilah perbedaan antara urinang dengan urinang. Yang kedua yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, wanita dalam masalah pasar boleh. Ini suami kita miskin, bukan pelit, miskin. Bedakan antara pelit dengan miskin.
Yang dibenarkan pasah di dalam kitab-kitabnya suami miskin, bukan suami pelit. Punya suami pelit berarti turun tangan pemerintah untuk menjual harta si suami untuk menafkahi istri. Pemerintah tu create lah kau pasah aja kan. Dilapor mentang mahkamah syariah, pak mahkamah lah kau lu buka rakai. Urang sedia tumpul. Cuma yang hai nang kadang dia tak tahu. Duduk ke eno 5 inci. Nyuruh duduk kerak tembok kena pada bak seno pula kena. Kriat jiwit panah, so yang kriat di jam punah. Tak kriat ke? Yang menyokriat oleh mahkamah menurunkan tim untuk kepariksa laporan benar atau tidak. Benar, gehei lako. Gekun balako kah wajib kami nafkah kepada suami. Menyohana kami nafkah kamu yang cok tindakan. Tindakan apa? Kesita surat tanah, gepublo untuk menafkahi istri dan menafkahi anak. Tak boleh pasah. Jadi pasahnya sempit bagi hana luar. Drone kalau muturi dengan bang ben lain atau abang-abang pu kamu turi. Hana galak le kelakon. Karena di dalam pandangan drone hana ganteng le lakon drone. Igo letak kat dia. Oh kabeh putih. Ada dah pegang apa kapur ke duk dengar. Ke takut perlu duk dengar. Hai efek dengan drone ni. Mesti. Jadi muturi dengan bang lain. Dia gugat pasal walaupun diputuskan cerai oleh mahkamah, tetapi secara syariat drone mantan istri sah dari abang ni. Status drone dengan yang keduanya zina terhormat. Anjir. Katanya udipnya lagi udip Rasulullah tadi. Tiba udip Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tiba udip Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Tiba udip para sahabat-sahabat, para ulama-ulama. Perumoh Syekh Ibnu Hajar khawatir nak mano men itu uang. Khawatir. Nu pegang di Syekh Ibnu Hajar. Pun pegang. Wahai Syekh Ibnu Hajar ni seluruh ulama yang hayat tak. Wahai Syekh, wahai suami lulun khawatir. Lagi perumoh salah satu ulama terkenal. Khawatir lu nak mano. Anak peng lu. Anak peng. Akhir cerita karena tak beratak lagi peng. Katanya yang ku perlepeng, ku perlelung. Perlepeng. Ijak gede ku ibak mendam-dam. Necok ia mendam-dam setiap ia yang necrung nyanjit kumah. Setiap ia yang necrung jit kumah. Bertanya oleh Syekh Ibnu Hajar Pak Purmo. Pu pilih dunia, pu pilih akhirat. Munyo pilih dunia berarti kata bisa ngendung. Munyo pilih akhirat kata susah ngendung tapi dapat ngendung dengan akhirat. Lun pilih drone. Kakak hana merempak menikmati mano air panas hamam itu. Yang lagi yang nama dan putih. Hidup serba berkecukupan, serba agak kurung-kurung ala kadar, tapi hati kita nyo puas. Yang lebih baik daripada udip le harta, tapi masalah hana pergi, masalah hana kalau selesai, kan masalah hana kumun. Anak kumun balik drop tentang berkelam kan masalah rumah ya, kalau orang lain hana gelak masalah. Lihat gelak rumah kan masalah drop di mana drop tak pokok nak jalan. Kenapa ni ulai pokok jiwa korehnya kita nyoto saja na ulai kita. Pokok di mana lagi ya? Ganggat udip ala kadar dan polisi hana muturi. Gak lagi ya. Jadi boleh. Jadi nak urang ke pasah suami. Pasah suami. Kenapa dipasah? Gara-gara miskin.
dalam masa proses persidangan anak pun kepajuh oleh promo, maka ketika itu dia boleh keluar untuk mencari pekerjaan yang jid anak apa anak upu jid lebih. Kemudian yang kedua, bekerja jino muno katanya mandumnya wajib mitape untuk modal nyaki menggadali uang itu perlu untuk keberlangsungan agama. Iban makna keberlangsungan agama, karena untuk jid tapubut agamanya katanya guna tenaga, untuk na tenaga guna makanan, untuk na makanan guna peng, maka pengnya wajib tidak. Cuman na beda bacut antara orang yang ngoragam yang dengar betul. Orang agam yang kabalik untuk minta peng bebas, apakah ditanggung oleh orang tuanya ataupun tidak ditanggung. Misalnya ke leun ciki, ne kah mereka minta peng, kapal peng katakan dia lu minta. Yang ini ada yang minta peng pijit anak dosa, yang anak agam. Tapi menyanyi inang yang kabalik selama mantengna urang bi nafkah yang baik tibit yang capek paju matakan ini nak beda. Tapi bila yang gebir monyan hanse untuk kebutuhan, maka dia tibit walaupun anak gadis untuk mencari uang tambah, untuk uang tambah, uang untuk mencukupi yang tidak cukup tadi. Nyanyi anak upu ada anak gadis tibit. Tapi nasyarat yang lu baca manteng syaraji ala kadar. Nasyarat yang pertama, dia harus mengenakan pakaian yang tidak menarik perhatian. Nyodro dengan darah netipit tu ni amita peng. Nyan nemita baji nesuk baje lagi uji hilang uji. Lagi putanan jamin putanan yang umum pura. Umum. Lagi kita jaman kami gua bayar apa dua ngadoi. Kita andung nyaman dari buku andung nyaman. Lu nak dia ceritanya nyaman. Kalau tak apa baru rinci kalau abang dengar kan dah cerita dia. Ya buat nyonya cerita pura-pura mana pura maro nak beran do. Itu ni kan ada pungut lamro. Jadi ya buat ngado. Abang dengar ya buatnya ngado sakit ni. Anai pegah-pegah abang. Abang ija aju tu dia roba dia le dengku ha dek ke biasa dua kayak apa. Oma ya tiga tu ana empat adik. Munyo hana menumpa adik, wate warmo hanya warmo ko liwe dia unci. Man di Banjara ka klik-klik nama dengku klik dengku ya negara Allah. Nabi ke abangnya buhu punggung. Buhu punggung dia tidak ada. Yang ke punggungnya tidak ada, sampai dah nampak dah ada, dia orang ada. Dan KPU punggungnya lain tu, mana nampak? Ada punggung Honda kan uji di tadi. Punggung motor kan uji yang siami amendum. Kursi kunang-kunang. Yang kini yang cipta jamun. Menjamun ke cerita lagi nah pelajaran lui tanya sampai tak kubah hadir tu. Dia tak kubah hadir, dia tertajak dua adik tak kubah hadir. Nya dia tahu punya punggung di Banjarang dia tahu. Dia lagi punggung yang hung. Ya. Anak tak tahu. Ya. Dia nak udah setung cerita dia dulu dia ya lek dia. Jadi anda nak pegang boleh, tapi jangan pakai baju yang mencuri perhatian kaum laki-laki. Baju biasa pakai. Beg yang merenek-renek mana. Beg yang beg norak lah. Yang tu norak kan? Meri juga kakaknya. Tiba meri sabong sejalan yang pakai. Munyo merah, pakai warna. Mulai ini baulai sampai tu baik patu jengkel je merah. Aku pakai. Tu obat dalam je merah. Ada ke mata merah lo. Ada saja rumah merah lo. Lupa jawab merah lo. Bijak merah lo. Beg norak mana mencuri perhatian dulu. Yang syarat pertama.
Nyo dalam mazhab Imam Malik belum cukup syaratnya. Syarat yang kedua, tidak menampilkan bahagian tubuh yang haram dilihat. Syarat kedua. Dronim yang dipakai jilbab, beg ni peluk kalau jilbabnya dalam ujung jilbab. Jilbab tu no luar. Beg lagi bunuh karena jilbab itu wajib ditutupi, bukan dibungkus atau dibalut. Nah lagi. Kalian pilih tidak memakai wangian dan tidak menampilkan perhiasan, tidak menampakkan perhiasan. Artinya tidak memakai wangian yang 50 meter macam mobil, 30 meter tak mengapai benda. Lewat kejadian sekarang pun tak cerapai lewat. Putaran ni kan cerapai mutang yang nanti pak punggung. Mutang ada dua aja. Nah mutang peluangnya memang dia pakai yang mutang peluang ya. Lepas tu mutang nanti bilang kita. Nah parfum itu pak punggung ni. Be on 30. Ya, nyai mutangnya ni punggung ni mengat be, mutang mengat be. Yang dibuat oleh Allah. Ya katanya Masya Allah. Jadi pakai wangi-wangian yang baik memancing dan menarik perhatian orang lain. Kemudian dijaga adab dan sopan-sopan. Di antaranya gaya ajak katanya kalian ji bet aja beratap lingi-lingi lagi unta aja karena yang memancing kok. Olehnya peragun maka harum lagi harum lingi adiki ya. Kan yang karena lagi melingi-lingi tak benar memancing burung kala. Olehnya dalam bersalaman dengan lawan jenis menyohana lapi. Hana lapi jaro dengan lawan jenis hanya bersalaman dan nyole yang anggap remeh ni urang ke bukan ini. Bagi orang yang sudah mengerti itu mohon disampaikan. Ini juga. Katanya tak salam menyongon urinang yang kan mahram dan kan suami bet lapi jaro. Tapi jangan suami bet lapi jaro kenapa? Itu tewo kam lai juga ujung jilbab suami. Bahkan surah baru dengan melompat. Kini suami ini pun aja kudingannya hendak ke kak kudingan. Mak jin dah kak kudingan saja. Sebab payah beratnya nak jadi waswisu fisu dinas. Ladung dengan yang duk katanya lambatnya kai dengan berat tadi tahu pula yang keroi. Tapi no ana yang lain. Itungku gabuk ke tembe yang gabuk ke masa. Tadi urang ke kontrol dia dilodok ke sahabat ngal. Gak una kerja dia kira kana kerja. Buat ke katanya bodoh mesti go tamtu. Jadi ada lagi nya lah. Jadi menyongan anak dengan mahram dengan suami yang ada payah pakai lapis jaro. Tapi menyakan dengan menyongan salam lapis jaro. Karena yang hal-hal yang enggak anggap remeh. Jadi sebagai kesimpulan kan ketup abe dalam agama urinang untuk hanya debit tanpa mahram. Tapi ada poin-poin yang dibolehkan. Dan yang poin yang paling utama katanya untuk kami cara rezeki. Urinang beragam yang kehidupan di rumah urinang dari khusus yang kehidupan di rumah serba kekurangan drone yang kabalik dia lebih untuk bicara rezeki tapi dengan syarat menjaga penglihatan menjaga jaro menjaga aurat baik dipedih ada yang dilarang pedih Allah Ta'ala dan setelah bekerja kita langsung ke rumah ini karena mitra rezekinya wajib demi untuk keberlangsungan agama. Dengan kita yang ada pajobu maka tak ibadat. Yang sebagai kesimpulan masalah urinang debit dari rumah. Nah pertanyaan. Terima kasih. Nah beri pertanyaan untuk malam. Penitia nak kuih kan kepada bagi kuih kepada penitia. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kita dalam suatu perjalanan menjamakkan salat fardu zuhur dengan asar. Sebaiknya kita kerjakan 2 rakaat salat zuhur
dan 2 rakaat salat asar, ataupun 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Mana yang betul menurut hukumnya dalam salat? Yang kedua, kita dalam perjalanan bolehkah menjamak salat sedangkan saya tidak ada mahramnya? Apakah saya tidak ada muhrimnya? Apakah salat saya? Jadi dia ada 3 bagian. Yang pertama kasar saja, enggak jamak, kasar saja. Arti kasar itu meringkaskan salat. Begitu masuk waktu zuhur, kita salat cuma zuhur 2 rakaat. Asarnya kita salat pas di waktu asar nanti 2 rakaat juga. Itu kasar saja namanya. Yang kedua, ada jamak saja. Jamak. Salatnya tidak kita kasar. Kita dari Langsa mau ke Medan. Sampai ke Stabat masuk waktu zuhur. Jadi asar kita tarik ke zuhur. Caranya zuhur tetap 4 rakaat. Kemudian asarnya 4 rakaat. Jadi itu namanya jamak saja. Yang tadi kasar saja. Dan yang ketiga, jamak beserta kasar. Jamak beserta kasar. Artinya, jadi waktu di Stabat kita salat zuhur 2 rakaat. Kemudian kita lanjutkan setelah salam, kita lanjutkan dengan salat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak 2 salat. Kemudian dan meringkaskan 2 salat. Kalau ada pertanyaan, mana lebih bagus? Jamak dalam bentuk kasar atau jamak bukan dalam bentuk kasar, dalam bentuk seperti rakaat biasa? Lebih bagus seperti biasa. Karena semakin banyak rakaat itu semakin banyak pahala. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa bagus kita ambil jamak ataupun kasar atau tidak? Kita salat seperti biasa. Nggak ambil undang-undang safar misalnya. Itu kalau perjalanan melebihi 2 marhalah, kalau perjalanan 3 marhalah, lebih baik kita mengambil rukhsah, yaitu jamak atau kasar atau jamak beserta kasar. Kemudian yang kedua, yang tergantung poin buno, bila kita keluar ke tempat yang dibolehkan, kita keluar dibolehkan oleh agama. Mesti tak bisa nafkah karena suami kita nyo serba berkekurangan, mesti tak bisa nafkah dan lebih. Mesti atau kita nyo tak Mekah. Punya suami kita nyo hana putih ulo barang Medan. Anak kita mau sama orangnya. Yang nak jarang juga Mekah apa tu. Mesti pak gertak ulun. Ya, minta yu tawar barang anak kita mau. Itu dibolehkan karena yang dibolehkan safar, maka dibolehkan jamak dan kasar. Safar yang tidak dibolehkan, baru tidak dibolehkan jamak dan kasar bila tidak ada mahram. Ya jawabannya. Tunggu bagi kami yang sudah umrah sementara haji belum mampu, tolong tunggu jelaskan. Nggak apa-apa, yang sudah umrah terus nggak apa-apa. Nanti kalau ada uang daftar lagi, nanti kita umrah sama-sama bulan 1. Jadi kan kemudian aku. Jadi artinya begini, yang sudah kitanya yang napeng cuma aktif diho. Kalau daftar umrah nggak ada uang untuk haji. Kalau daftar haji nggak ada uang untuk umrah misalnya. Ini mana yang kita utamakan? Utamakan daftar haji. Tapi menyopeng kita nyolu ada daftar umrah peng untuk haji pilih peng. Yang terserah kita nyo daftar haji aja umrah aja. Nah, cuma minan jana nyanyo karena kalau ada promosi biu, bayar nama kata kan. Coba jino ke pihak promosi itu dulu. Nyana rencana aja, baik Bukhari bulan tanya, yang Bukhari. Nyana rencana aja Uzbekistan, Uzbekistan bulan tanya daftar ajak tiga. Ada kapal dari bahanan tu di bang kapal. Kan ke kapal jamun nanti banyak-banyak tu. Jadi yang mak ke dia mak kadang-kadang nanti titik kapal bilang aku. Dia tanya nama titik kapal yang tulah angin ya itu bang. Tulah angin ya tu. Nah cara awal. Yang kelagi ni nan cara aja nanti nomor 4 kena. Waduh
kuira. Yang kelengeng, nah pertanyaan lo. Pasal kalau belum sampai iddah, apakah boleh menikah lagi? Nggak boleh. Gimana? Kau palai hakim. Kau palai hakim, kita lihat sah kita ya. Maksudnya jatuh pasal dengan talak satu misalnya. Semenjak diputuskan talak satu, mulai hari itu terhitung hari pertama iddah. Sampai kapan? Menyodron mantan tuh bulan, wate suci, nyohid. Maksudnya suci uka kira 3. Hid lom suci uka lom kira 2. Hid lom suci uka lom kira kere. Hid lom kita meng suci cuput kita meng hid dia sucinya tak selesai dong. 3 kali suci. Nah, di menyogalam tuh lega sucinya hanjit nikah orang lain, haimat nikah. Karenanya manteng dalam masa pergunan keadaan. Manteng masa kebi kesempatan kepada suami pertama untuk nikah balik dengan roh. Karena punya pasah hanya rujung tapi dia nikah balik. Beda dengan talik, punya talik dia rujung. Anak boleh kepada nikah. Abana, apa boleh jamak salat seorang wanita yang jenguk anaknya ba'dayah tanpa mahram? Karena pertanyaan bukan dengan semua duit. Jadi beda je Mia dengan semua duit, maka beda duit dengan lagi no. Untuk Mia drone buat pada punya ham guplah na pendapat ini. Dia pendapat. Tapi karena drone yang sebut ini teman yang ada, dia hanya nak pegang pendapatnya. Yang nak pegang tetap prosedur pendapat yang kuat. Bila kita menjenguk bukan karena hajat, artinya begini. Kita menjenguk hanya melepaskan kerinduan, itu nggak boleh. Tapi kalau menjenguk karena sakit misalnya di daya, atau karena memang dipesan, ada satu pertemuan yang masing-masing santri harus didampingi oleh ibunya, nggak boleh bapaknya misalnya, itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar ya indah belanja, melepaskan kerinduan, nggak boleh. Tapi untuk perlu mendetil yang tanya lom dalam forum pengajian. Maka di dalam kajian pengajian itu lebih luas dia. Hanya pegang sepotong-sepotong. Hanya payah pegang kajian. Menyo dalam lagi hanya mesti kita menjawab hukum dengan pendapat yang kuat di dalam mazhab. Tunggu, pernah saya dengar orang sakit dibolehkan salat jamak. Apakah benar demikian? Bukan orang sakit dalam musafir mungkin ya. Orang yang rutin berjamaah. Kita rutin berjamaah ke masjid misalnya. Jadi setelah salat maghrib, ini contoh. Setelah salat maghrib turun hujan, cukup lebat je. Ukuran menyotawo hanjit le tak balik untuk tak sembahyang isya berjamaah yang lebat. Maka setelah maghrib langsung kita tarik isya. Dia tahu je rumah. Yang bagi orang yang rutin untuk salat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat berjamaah. Yang Assalamualaikum, pertanyaan dari hamba Allah, apa seorang imam yang tidak mempunyai adab dan carut marut layak jadi imam? Mohon penjelasan. Yang carut marut bahasa Indonesia, aku carut marut cemarut bahasa Aceh. Yang carut marut bahasa Indonesia, kuku anglah-anglah di. Yang carut marut bahasa Indonesia, menyocarut marut bahasa Aceh. Yang ketemu buku yang nak kala jubak lemah biar itu mana yang tu kameng biar tu wak nepi tu kena ya buku yang nak mengkala saja yang putra tu rumah ruku. Artinya yang jadi imam secara umum orang yang menjadi panutan, orang yang akhlaknya baik, tutur katanya sopan, kemudian tutur kata sesuai dengan perbuatan. Yang menjadi imam. Orang yang hanya sifat asud dalam arti
hana sifat dengki, hana sifat dendam. Yang orang yang menjadi penuntang. Orang yang jadi orang yang cok kerayanya nah hanya dapat ilmu. Karena dia orang cok keraya untuk makmumnya hana harga bagainya. Padahal dia terpilih menjadi imam berkat daripada makmum. Kalau makmumnya enggak ada yang datang, dia enggak jadi imam. Banyak orang yang makmum tidak datang, pulang bago. Iran putra jabat dari kampung dong, ilmu. Kampung pak dong kalau mana, dong sementara kalau mana kampung. Tapi dong kaku kaji ilmu. Anjir. Jadi saling terkait antara makmum dengan imam. Jadi mesti orang yang sempurna akhlak, orang yang akhlak, yang jid ke panutan kita ya. Bahkan katanya hanjit makruh dah ikut orang yang nak adawa, yang nak permusuhan batin. Katanya benci ruman itu punya, mesti benci ruman tadi. Kan benci ruman karena yang hitam. Karena ada putih tu ada nama orang hitam, terus itu banyak. Dan benci ruman karena buah hidung anak mancung. Si Ame dah ada pakai nanti anak galak, yang pahit tak dapat dia tahu. Ya ke benci ruman tu. Atau karena agaknya mesti narapan dipegang waktu yang. Yang narapan malam, dah dua kaja. Kameng gini aja, kameng lagi. Dan Allah sempurna. Yang orang yang benci ruman yang makruh itu, karena han menghasilkan khusyuk. Ati di main. Ikatnya bila ati ke mana cik kuimu. Oke ke mana kapu ada piti kurupung do kurupung ka. Ati ku tujuh do ka tujuh ka. Nya bukan enggak preman ro ketika ati kurupung do ka pe kurupung kadu. Kaji kuna Itanya bilangnya nanti kapan dah ada penyakitnya. Hana ada ikut yang katanya mana ada ikut hana tunggu lain. Yang cukup jahat dalam atau hana tunggu lain hana gede. Yang pikir ke masalah. Jadi nak ada batinah makruh ikut. Hanya tak ikut. Malah lebih baik hana ada aja. Mana lebih baik nah. Jadi kitanya mana kata kita ikut. Nyambang. Gimana telah ilmu. Halo. Adakah imbas kepada semenyit apabila istrinya tidak menjaga iddah? Enggak, mayat tidak berimbas. Karena dosa yang dilakukan oleh istri itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Tapi almarhum merasa kecewa. Itu saja. Dosa itu tidak jariah kepada perempuan mereka. Miodon dalam meninggal lakon, meninggal hiu, mantau udip lakon. Kim beberaya pakai anting-anting, ni cedro, ni bulan boleh, ni itu, HP aktif 20 jam. Dosa dong. Tapi hanya berimbas kepada suami. Cuman suami mengetahui. Maka telah tidur sahabat yang kuha wadanya gak hadiri bak pemakaman sahabat yang lain. Saudara agaknya dia kesembiu yang kita dalam kitab fatwa karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inan dia kesembiu berdoa, ya Allah berdoa. Nabi ke semenjak orangnya bekna buat kamu saudara agaknya yang jid kembali agaknya dalam tapi ngangan agaknya dalam alam barzakh. Karena katanya dia meninggal merungkau. Karena ini hana tip, itu bah, hana tip, itu bah ada apa? Hana istilah mana? Orang yang kata dalam kubunya, dalam alam barzakh, yang ini hana liuroh, hana malam, kabo hotel. Jadi hana istilah Tuhan, hana istilah nyo mayat bar, ada itu. Kamu datang nak? Banyak tak nyo bukan kata bangun hana bukan hale, dia lagi ada lebih. Karena yang naik bibir mata uro pak nyo naik dunia. Uria hana dia mata uro. Jadi lagi ada lebih. Cuman dia ulang yang pro duduk, kita yang yang pro duduk, kita yang liurawai kan. Dapat alam barzakh lagi Lagi ada lebih. Penguh kita dengan amal, malam kita dengan amal, uro kita dengan amal. Kita yang nak amal tu dia tahu. Tapi nak amal tu, katakan
Hai kaya kan kuno. Nya hana pegah pola pan la hana depo. Lalam barzah hana depo. Kaya kan kuno. Pegah lagi tanyo ban ke. Dai ja ana dro ke indakah. Hana mau kaya ne lu. Lu ni kam ka sudah bicu lu mogok rota di vapor ke kan. Iku ni deh, yang kita lagi kita, cuma cucu lu maunya hana. Ya dalam pegah itu. Kayaknya karena bila mayat yang kodudonyo keceritakan perihal yang hana ke aneh kejan, mayat yang kodudonyo. Yang lebih bengah ke, yang lebih depot deh. Yang damang malam, yang pre di malam. Kalau sama malam depot, kamu kadang-kadang kamu lupa ini. Saya banyak terus, tanya tiba. Oh, hana jalan gaya. Tiba hana jalan. Ông support hẳn nghe cần cái để làm pro support đông cái nó cả nhiều cái đám bang ở bawah support cái kamu control ini nó untuk gak kan jadi support jadi sehingga nasabah kedua lo ngalir muani kedua lo suami ganyan meninggal dalam perang tapi kan syahid meninggal dalam perang lekan perang dan sintat masa meninggal suami sehingga hari kedua jaga kafan. Jaga faham. Jadi duduk, nah orang lain yang meninggal, kirim jaga faham, ketitip jaga faham ini mayatnya, pegah apa mayatnya, nyo tolong tak kafan nyo ke suami lo, karena waktu meninggal katnya jamun kamu hana harta duk lo kafan. Rupanya persoalannya tuh para Rasulullah, nah undanya tiba nya menanya kepada Rasulullah. Jek kirim jaga fan, kurang yang ada jaga fan. Terus, tapi itu dalam barzah ini. Nyoku nyonyo hanya penting pengantar. Hakikat dalam kubu, roh dalam kubu, tapi dalam roh dalam barzah. Jadi, tapi menyoku dalam roh, tak kudip lampu, mesti kadang gua roh, tak penyoku yang ke. Yang beda pentingnya. Kubahabu biu sama di jualan kubahabu biu kadang wow dia kadang kan ni aja mana nam buta tapi hana mu ke mati biu belum pujian je tahu rumah panen meninggal di mana yang ke roh hana di dibiat ini ni aja cit dibiat mentang roh berarti hana merasakan siksaan waktu kena siksaan kayak dibiat ya bukan mereka jauh dia kau aja gunakan lenoknya bagi belum rumah hana yang lihat jadi lagi ya kesimpulan dalam kabin perempuan yang apabila keluar rumah tanpa pakai kaos kaki, bagaimana hukumnya? haram apabila yang dinunggu juga pun yang dikawaki kan hana dikaktuk. Jadi urineng mansapoh badan aurat kecuali ada mazhab sebahagian mazhab termasuk mazhab Imam Malik. Nah pendapat dalam mazhab Imam Malik muka yang kan aurat. Karenanya muka kita ada mazhara mingkunna ada yang memang itu anak di YouTube termasuk kau waki yang aurat ujung kaki don aurat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama yang berpendapat termasuk Ibnu Qasim dalam baju ini. Orang yang kira-kira orang bekerja, orang yang bekerja yang bekerja untuk kesibukan di uro-uro, dia memang kurang nyaman pakai cadar dia dibuka, tapi dengan syarat wajib dijaga daripada terpengaruh ragam juga. Jadi yang wajib pakai kawaki, nak kita kawaki dengan boleh dia. Makanya yang enggak dia guna ada berumpu. Guna tamekat perlengkapan aurat. Jadi mesti kau kaki ana. Tanah ini dia. Padewo yang anak kawaki bagi dia kakek apa tu. Yang anak timcok kau kaki juga. Benar kakek lagi. Kalau jilbabnya menyokah anak dah pakai cadar, jilbab udah dah pakai. Yang kata dia belum pegang lama nasi, urineng yang jeda, muka dari ino kuno, yang muka, dia yang boleh muka.
ada urinang sih nah ada mau makanya zaman dah urinang zaman anak takut lo kalau itu boleh mungkin ada faktor ngawai anak tak debit tiga ke atau faktor kurang belanja nya anak tu tapi yang lain sih japati itu mau teman oh menang-menang juga menang kita yang jadi kan kasopan karena jilbab kita muji itu pakai jilbab luah-luah banyak-banyak dah habis